Halo sahabat-sahabat pioner sekalian, senang bertemu dengan rekan-rekan semuanya. Berharap selalu dalam keadaan yang baik dan selalu sehat ya. Amin. Nah teman-teman, ini adalah sebuah informasi yang resmi lah ya. Ini berita resmi yang saya perlu ingatkan kepada pioner-pioner semua ya. Memang kita sebagai pioner di Indonesia ya, khususnya ya, masih ada, mungkin masih bertanya-tanya dalam benak kita ya, apakah sebenarnya Pi Network ini akan intinya nyata atau enggak ya, itu ya teman-teman ya. Tapi gini, saya akan membawa teman-teman kembali melihat white paper daripada Pi Network. Artinya apa? Eh, apa yang mendasari Nicholas atau core team untuk melakukan semuanya ini teman-teman. Ini hanya sebagian kecil, mungkin di lain waktu kita akan kupas semuanya ya secara keseluruhan. Tetapi kalau kita lihat di beberapa bagian di white papernya ya, saya akan bacakan bagi teman-teman semua. Saya coba bacakan dulu bagi teman-teman semua ya. Nah ini ya, pendahuluan, mengapa cryptocurrency penting saat ini? Transaksi keuangan kita sehari-hari bergantung pada pihak ketiga yang terpercaya untuk menyimpan catatan transaksi. Misalnya ketika Anda melakukan transaksi bank ya, sistem perbankan mencatat dan menjamin bahwa transaksi tersebut aman dan dapat diandalkan. Demikian pula ketika Cindy mentransfer $5 ke Steve menggunakan PayPal, PayPal menyimpan catatan pusat sebesar $5 yang didebit dari rekening Cindy dan $5 dikreditkan ke rekening Steve. Perantara seperti bank, PayPal, dan anggota lain dari sistem ekonomi saat ini memainkan peran penting dalam mengatur transaksi keuangan. Nah, penangkapan nilai yang tidak adil. Para perantara ini mengumpulkan miliaran dolar dalam bentuk penciptaan kekayaan. Kapitalisasi pasar PayPal adalah 130 miliar, namun tidak memberikan apapun kepada pelanggan mereka, masyarakat biasa yang uangnya menggerakkan sebagian besar perekonomian global. Ya, semakin banyak orang yang tertinggal. Biaya bank dan perusahaan mengenakan biaya besar untuk memfasilitasi transaksi. Biaya-biaya ini seringkali memberikan dampak yang tidak proporsional kepada masyarakat berpendapatan rendah yang mempunyai alternatif paling sedikit. Ya, sensor. Nah, jika perantara yang sangat terpercaya memutuskan bahwa Anda tidak boleh memindahkan uang Anda, hal ini dapat membatasi pergerakan uang Anda. Diizinkan. Perantara terpercaya berfungsi sebagai penjaga gerbang yang dapat dengan sewenang-wenang mencegah siapapun menjadi bagian dari jaringan. Nama samaran. Pada saat masalah privasi menjadi semakin mendesak, para penjaga gerbang ini dapat secara tidak sengaja mengungkapkan atau memaksa Anda untuk mengungkapkan lebih banyak informasi keuangan tentang diri Anda daripada yang Anda inginkan. Nah, kalau kita baca ini ya teman-teman ya, white papernya, apa yang ada di otak daripada Bang Nicholas ya, sebagai rekan saya, sahabat saya. Iya, ini intermezzo aja lah, jangan dianggap ini nanti. Biasanya kan yang di sebelah itu suka salah-salah ini ya. Nah jadi, benar apa yang disebutkan dalam white paper ini. Kita ini semacam dimanfaatkan. Kita yang punya duit, tetapi pihak ketiga yang mengendalikan, mendapat keuntungan. Hebat mereka, pintar. Bayangkan kalau kita punya beberapa tabungan, biaya administrasi saja itu ya, per tahun berapa? Per bulan berapa? Kemudian pada saat kita bertransaksi, ada potongan 6.500 interbank. Ya. Siapa yang mendapatkan hasil? Pihak ketiga. Lah, inilah yang sepertinya menurut saya ya teman-teman, saya belum baca keseluruhannya, yang ingin dipecahkan oleh Bang Nicholas. Bagaimana memberikan
semacam fair, ya. Sehingga bukan hanya pihak ketiga yang untung, tetapi kita sebagai yang penggerak keuangan secara global. Oh iya dong, iya kan? Kalau saya nggak ada bertransaksi, ya kurang transaksi secara global, termasuk teman-teman semuanya. Kita semacam dimanfaatkan. Ini yang saya coba nangkap di white paper daripada Bang Nicholas. Maka itu ya teman-teman, ketika terkesan ya, ini arahnya kita bisa membaca. Jadi Bang Nicholas ini sebagai sahabat saya ini, sangat mulia. Visinya sangat mulia, memberikan keadilan kepada semua orang, ya. Masyarakat menengah ke bawah. Dia ingin mengubah. Ya, wah, semakin jelas kan. Orang yang bisa memanfaatkan kita dari biaya-biaya dirubah ke sistem ini. Jadi kita yang mining, ya, kita punya pemilik ini, ya. Kemudian kita mau beli apa? Semua ada kendali pada diri kita sendiri. Jadi tidak ada sepertinya menghindari pihak-pihak ketiga untuk mendapatkan keuntungan. Dari pihak ketiga yang dijelaskan dalam white paper, kita hanya ini sebagai orang bertransaksi, data-data kita disimpan. Ya kan? Kita yang dikendalikan, kita yang kalau saya bilang kita yang dimanfaatkan. Karena memang tidak ada cara lain. Mau tidak mau, kita harus masuk dalam kondisi ini. Ya, karena kita nggak ngerti. Maka itu sebuah sistem yang dibuat oleh Bang Nicholas Kokkalis sebagai sahabat saya. Ya. Ini akan membuat terobosan baru di mana setiap pemegang Pi itu memegang kendali atas koin sendiri. Kita mining, ya, dan menghindari biaya-biaya itu sehingga orang-orang yang pihak ketiga itu ya mungkin tidak lagi bisa memanfaatkan. Ya, ini luar biasa ya teman-teman. Kalau mulai ngerti arahnya. Ya, kita ini kan diberikan semacam kita ini manusia punya namanya analisa, ya, untuk bisa memprediksi atau menganalisa apapun yang akan terjadi. Itu sebabnya kalau Bang Nicholas memberikan sebuah pesan yang benar-benar kalau kita sering melihat ya, seperti terkesan maksa gitu. Ya. Terkait dengan kata sandi itu penting sekali. Frasa sandi kita. Jangan sampai kita menyesal. Terus menerus mengingatkan karena dia akan buat sesuatu yang hebat, ya. Ini resmi loh ya, ini dari berita penting, ini resmi dari Pinator yang harus kita paham dan harus kita ketahui. Ini saya membawa pemikiran teman-teman untuk mengingat kembali. Mungkin jarang kita membaca white papernya, saya akan membahas secara next time secara detail saya akan bahas white paper ini. Tetapi saya mengambil garis besarnya, apa yang diungkapkan di white paper ini. Maka kita yang dimanfaatkan, karena tidak ada cara lain, tidak ada metode lain. Kita harus masuk di dalam. Tapi dengan sistem ini, Anda akan raya kaya sendiri. Luar biasa kan? Percaya atau tidak, ya terserah. Lu mau bilang, lu nggak ngerti kripto, terserah. Ya, terserah. Yang penting saya juga sering mining. Ya, saya rasa itu saja teman-teman. Tetap semangat dan tetap tekun ya, mining, jedar, dan jangan lupa juga jedar channel Bang Dewa. Salam.